Kemudian istri-istri yang tidak boleh dirujuk kembali. Nah, di sini ada beberapa orang istri yang setelah diceraikan ataupun setelah berpisah antara si suami dan istri, maka tidak berlaku rujuk kepada istri tersebut. Fala yasihu ruju'u mufarakatin bi ghairi talakin ka faskin wala mufarakatin biduni salasin ma'a iwadin ka khal'in libainunatiha wa mufarakatin qabla wat'in iz la iddata 'alaiha wala manin qadat iddatuha li'annaha sarat ajnabiyatan. Istri-istri yang tidak boleh dirujuk kembali sesudah terjadi perceraian adalah yang pertama, perceraian ataupun perpisahan bukan dengan talak, tetapi pasah. Pasah yang dilakukan oleh istri. Seistri mempasah dirinya kepada hakim, kepada qadhi. Ini tidak boleh rujuk. Yang kedua adalah istri yang diceraikan satu ataupun dua, tetapi diceraikan dengan iwad, dengan ongkos, yaitu seperti khulu'. Maka si istri memberi upah kepada si suami untuk mencerai dirinya. Ini uang 1 juta ataupun ini uang 5 juta. Tolong saya diceraikan. Ini tidak boleh. Karena bain. Karena bain. Jadi tidak boleh rujuk. Yang ketiga adalah istri yang diceraikan sebelum menggaulinya. Setelah melakukan akad pernikahan, kemudian di situ ataupun sebelum menggaulinya diceraikan istrinya. Ini pun tidak berlaku rujuk. Karena istri yang diceraikan tanpa menggaulinya itu la iddata 'alaiha. Dia tidak ada iddah dengan suami tersebut. Kemudian yang keempat, istri yang diceraikan yang tidak boleh rujuk adalah setelah ditalak ataupun diceraikan 1 dan 2, namun telah lalu iddahnya. Kalau dia beriddah dengan suci, sudah 3 suci. Kalau beriddah dengan bulan, sudah 4 bulan 10 hari. Kalau beriddah dengan wada' hamil, dia telah melahirkan. Karena istri yang ditalak 1 ataupun 2 yang telah lalu iddah, maka istri tersebut dikategorikan sama seperti wanita asing, wanita ajnabi. Ini keempat. Wanita-wanita tersebut yang telah diceraikan namun tidak bisa rujuk kepadanya, tetapi boleh melakukan pernikahan baru dengan dia. Wa yasihu tajdidu nikahinna bi izni jadidin wa waliyin wa syuhudin wa maharin akhara. 4 wanita yang telah diceraikan tadi memang tidak berlaku rujuk kepadanya. Namun sah untuk membaharui pernikahan, melakukan pernikahan baru dengan izin yang baru, dengan wali, dengan saksi dan dengan mahar yang lain. Walaupun dulu telah membayar mahar, kemudian dia telah menceraikannya, telah lalu iddahnya, ataupun diceraikannya sebelum dia watak, ataupun diceraikannya disebabkan karena diupah oleh si istri, ataupun diceraikannya yaitu dipasah oleh si istri, maka boleh merujuknya dengan catatan izin yang baru. Si istri tersebut mau kembali kepada kita, kemudian ada wali,
kemudian ada saksi, kemudian kita wajib membayar mahar yang lain. Sedangkan wanita yang kelima, yang tidak boleh kita rujuk setelah kita talak dan tidak boleh melakukan pernikahan baru dengannya apabila tidak ada syarat-syarat. Wala mufaraqatin bit talaqi salasi fala yasihu nikahuha illa ba'da tahlili. Wanita, isteri yang diceraikan dengan carai 3, dengan talak 3, maka si isteri tersebut tidak boleh rujuk dengannya dan tidak boleh si suami yang telah menceraikannya, kemudian isteri tersebut telah lalu iddah, tidak boleh menikah dengan isteri tersebut. Dengan mantan istrinya tidak boleh. Ketika dia beriddah tidak boleh rujuk. Ketika dia telah lalu iddah tidak boleh melakukan pernikahan baru dengan dia. Kecuali illa ba'da tahlili, kecuali sesudah si isteri mengtahalul dirinya. Lalu iddah dengan suami yang pertama, kemudian dia menikah dengan suami yang lain, digauli oleh suami yang lain, kemudian diceraikan oleh suami yang lain, lalu iddah dengan suami yang lain, dan dia kembali mem-WA ataupun menelepon mantan suaminya yang pertama bahwa mengatakan dia telah pernah menikah dengan orang lain dan telah lalu iddah, dan saya ingin kembali kepadamu. Ya, itu boleh. Jadi dengan adanya tahallul ataupun suami yang lain, suami yang kedua, dia nikahi, kemudian digauli, kemudian diceraikan oleh suami yang kedua, ataupun bercerailah dia. Lalu iddahnya, dan dia boleh kembali dinikahi oleh suaminya yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat.